Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Kembali seperti janji kita di depan, kita akan mencoba atau kita nostalgia belajar kembali menulis arti kata demi kata Quran dan hadis dengan metode ektubu ya, ektubu. Oke, baik, Ustadz silakan saya menyimak ya. Ustadz Mas Heri ini, Mas Hari ya. Masih Mas Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ya, karena ada di penjelasan di depan di prolog. Sekarang kita langsung masuk ke LPM 1 ya, Mas Eko ya. Baik. Ya. LPM 1 ya. Jadi ini kesimpulan nanti kita bisa membaca ini. Ya, sedangkan kita dibuktikan dengan LPM 1 sampai 41 sampai selesai nanti ya. Selesai ya. Ya, sekarang kita nomor 1 yaitu LPM 1 memperoleh lipatan pahala besar. Artinya kalau kita mengaji, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Oke, kita siap langsung, Mas Eko? Baik. Oke, langsung diartikan kata demi kata saya dikte. Baik. An abidar, an dari. An itu dari. An itu artinya dari. Duh, kebesaran tulisannya. Iya. An dari. Abidar. Bapak Dar. Bapak Dar. Ini kasih miring boleh, kasih tanda sekat boleh. Bapak Dar di bawahnya atau di mana? Kola berkata. Li kepadakunya aku siapa? Akunya Abu Dar. Oh ya. Jadi ini tepatnya bersabda ya, bersabda kepadaku, akunya Abu Dar. Siapa yang bersabda? Seterusnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah gitu ya. Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga memberi rahmat sampai di sini. Shallallahu Alaihi Wasallam. Utusannya Allah, semoga memberi rahmat. Siapa Allah? Ini gimana? Rasulullah, utusannya Allah sampai sini kan? Utusannya Allah ya. Utusannya Allah. Allah. Sholah semoga memberi rahmat. Sholah semoga memberi rahmat. Semoga memberi rahmat. Siapa Allah? Ini rahmat, oke. Ini Allah siapa Allah? Ini ya. Allah siapa Allah? Ya. Alai atas Nabi, atau atas Rasul, wa dan ya. Salam keselamatan. Ya. Nah, sabda Nabi ini mulai ini. Ya Badar, hai Abu Dar. Hai Abu Dar, ya Badar. Ya itu ya wahai. Oh, hai Abu Dar. Yang penting masih kau paham ya arti kata, mengartikan yang mana itu jangan sampai lewat mana-mana ya. Oke, siap. Ini digaris ya. Laan niscaya jika. La niscaya, an jika. Ini sudah dua kata itu. Ya. Yang dua, engkau pagi-pagi. Engkau pagi-pagi. Fata'alama, maka engkau belajar. Fata'alama, maka engkau belajar. Ayatan satu ayat. Ini di atas satu bawahnya, kalau sempit. Oke, satu ayat. Cuman itu ada ya? Nah, satu ayat. Enggak di bawah aja. Boleh. Yang penting paham mana, mengartikan mana gitu. Oke. Min dari kitabillah, kitabnya Allah. Apa? Kitab Allah apa? Al-Quran. Sampai sini ya, kitabillah. Al-Quran sampai sini, kitabillah, kitabnya Allah. Oke. Khairun lebih bagus, lebih baik,
khairun lebih bagus. Lebih baik, lebih bagus. Agak mundur aja ya. Boleh. Lebih bagus Laka bagimu min daripada an jika tusolia engkau sholat di sini engkau sholat mi'ata rokaatin, mi'ata 100 rokaat. Oke, satu dulu pengertian ya. Ini kan sudah satu penggal makna. Sekarang kita jelaskan dulu ya. Bahwa Abu Dzar berkata, bersabda padaku, berarti yang bersabda adalah Rasulullah SAW. Isinya sabda Nabi yaitu, ya Abu Dzar, ini saya jika engkau belajar, engkau pagi-pagi ya, engkau pagi-pagi belajar satu ayat dari Quran, itu lebih baik bagimu pahalanya ya, min daripada jika engkau sholat 100 rakaat. Dari sini bisa dimengerti. Jadi Rasulullah bersabda kalau kita pagi-pagi belajar Al-Quran, ya, satu ayat saja itu lebih baik daripada 100 rakaat sholat ya. Ya, pahalanya. Dan ini belajar ya, itu beda dengan membaca. Belajar beda. Oh ya. Ini belajar itu mengerti artinya. Sampai paham artinya apa. Kalau hanya belajar, kalau membaca, hanya membaca lafaz. Betul. Gitu. Okay. Jadi ini kenapa pahalanya sangat besar, karena ini belajar untuk memahami artinya, maknanya, kandungannya, tidak sekedar membaca. Itulah pahalanya yang belajar Al-Quran satu ayat. Bisa dimengerti, beda dengan membaca ya. Kalau membaca nanti beda lagi pandulannya. Baik, antara ini berarti kita ayat ini adalah tentang kelebihan atau keutamaan belajar ya. Belajar yang pagi hari. Tidak hanya sebatas membaca, tapi lebih ke arah arti dan maknanya ya. Pemahaman tentang kandungan surat atau ayat tersebut. Begitu. Baik. Oke, bisa dilanjut satu lagi. Boleh? Masih satu potong ya. Boleh. Wadan la'an niscaya jika yang kedua, pagi-pagi engkau ini kan tadi sama dengan di atas ya. Iya. Jadi diulang-ulang kan? Iya. Tak luar. Fata'lama maka engkau belajar. Maka engkau belajar. Maka engkau belajar. Ya, maka engkau belajar. Baban satu bab. Minadari ilmu ya, ilmu maksudnya hadis ya. Umila yang sudah diamalkan. Yang sudah diamalkan. Bihi dengan ilmu. Atau ya. Lam belum. Iya. Yukmal diamalkan. Ya.
itu khairun lebih baik, khairun lebih baik min daripada an jika tu solia engkau sholat ya. Alfa rokatin 1000 rokaat. Oke, ini bagian yang kedua. Dan misalnya jika engkau pagi-pagi belajar satu bab dari ilmu, maksud saya dari hadis yang sudah diamalkan, ilmu tersebut atau belum diamalkan, jadi baru ngaji saja, betul, itu sudah lebih bagus pahalanya bagimu dibanding engkau sholat 1000 rakaat. Pahala ngasih hadis ini. Tadi beda ya, ini fata alam, bukan hanya fata qur'ah. Jadi bedanya dengan membaca sama ilmu itu di sini. Belajar ya mengerti artinya sambil paham maksudnya, gitu. Jadi teman-teman semua, kita belajarnya dari arti perkata, jadi kita dipahamkan perkata misalnya an, gitu. Terus ini dan ternyata berulang-ulang di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran tuh kata itu berulang-ulang, jadi akan lebih mudah memahaminya nantinya. Ya. Dan di sini sama Mas Haris diberikan penjabarannya nih, istilahnya penjabarannya itu tafsirnya, penjelasannya seperti apa, hadis ini untuk apa gitu buat kita begitu. Jadi kembali kepada judulnya, kalau kita ngasih ini hasilnya adalah memperoleh lipatan pahala yang sangat besar. Baik mengasih Quran atau ngasih hadis, sama-sama pahalanya sangat besar sedikit. Jadi kalau orang tua mau cari pahala besar, salah satu cara adalah ngaji. Nah, jadi sudah punya iman paling besar. Meskipun nanti ada kata hadis yang lain, bagaimana pahala itu bisa betul-betul diterima oleh Allah. Nama kita diterima oleh Allah seperti apa syaratnya, ada lagi nanti hadis yang lain. Jadi ini kan membahas tentang kefadilan ngaji dapat pahala yang sangat besar. Gitu. Teman-teman, bagaimana yang sudah diajarkan oleh Mas Hari? Mudah, dan ini kita bisa ulang-ulang nanti di rumah kembali saat tidak dengan Mas Hari, baik secara online maupun offline, kita bisa mengulangnya kembali. Belajar di pagi hari, insya Allah pahalanya tetap mengalir ya Mas Hari ya. Setiap kita belajar, kita ulang sampai kita benar-benar paham. Begitu untuk part kali ini, kita akan lanjutkan part berikutnya di video berikutnya, insya Allah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.